Lutfianto, PDSD. Ya. Pak, monggo. Kenalan dulu lah, Pak. Oh ya Bu. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Ibu Nisa sebagai calon guru penggerak ya pada angkatan 10 ini. Sebenarnya ini bukan selamat datang lagi Bu, karena Bu Nisa di sini ya. Ada mungkin yang bisa saya bantu, silahkan. Kita berbincang santai gitu ya Pak ya. Siap. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak selama sampai jadi kepala sekolah ya. Ya. Sudah berapa tahun Pak? Saya jadi kepala sekolah sudah 9 tahun Bu. Oh, sudah lama sekali. Ya, tapi untuk di sininya saya cuma masih 3 tahun jalan. Ya. Yang jelas sudah lama sekali, jadi pengalaman Bapak tidak pemimpin juga lembaga itu sudah sudah sangat ini ya, sangat banyak pengalaman. Tidak sangat sih Bu, cuman adalah pengalaman sudah memimpin pembelajaran juga pemimpin di sekolah gitu. Ya, Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai dilema etika ya Pak. Ya. Pengambilan keputusan Bu. Ya, jadi selama 9 tahun itu pastilah ada kasus-kasus yang harus Bapak tangani yang merupakan dilema etika ataupun bukan moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasi itu? Bahwa itu masuk dilema etika atau bukan moral? Begini Bu Nisa, jujur tentang pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan rujukan moral ini adalah ilmu baru bagi saya sebenarnya Bu. Sebelumnya kami tidak mengenal itu, kami mengambil keputusan berdasarkan kebijakan saja, berdasarkan kesepakatan dan efek terbaik. Gitu. Tapi berdasarkan pengetahuan baru tentang dilema etika dan juga moral dalam pengambilan keputusan, kami dalam hal ini dalam pengambilan keputusan itu pertama menyaring masalah itu, apakah benar-benar masalah itu benar-benar merupakan masalah yang berlatar belakang dilema etika dan rujukan moral. Karena itu kami benar-benar menyaring apakah masalah ini berhubungan dengan moral atau sopan santun dan sosial. Jadi dari itu kami baru menentukan apakah bagaimana nanti menyikapi masalah tersebut. Jadi baru setahun ini lah ya Pak, Ya. istilah dilema etika Ya. atau bukan moral gitu ya. Ya. Jadi selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam hal kasus-kasus yang kayak dilema etika, ada dua kepentingan gitu Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan itu? Pertama, selain yang tadi adalah kami menyaring dulu masalah tersebut. Yang kedua, menentukan nanti aktor atau siapa saja yang nanti akan terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, kami mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan masalah itu. Yang keempat adalah pengujian apakah benar masalah itu benar dan salahnya, apakah benar-benar masuk pada kita atau bukan. Pertama adalah uji legal, karena kalau sudah bertentangan dengan hukum berarti bukan lagi antara benar dan benar, tapi benar dengan salah. Jadi sudah bergeser kedudukannya. Kedua, kalau memang itu tidak bertentangan dengan moral, apakah itu bertentangan dengan regulasi yang ada. Nah, itu dasar dalam penentuan pengambilan keputusan. Jadi sudah menerapkan apa itu paradigmanya gitu. Ya. Baik, terus langkah-langkah yang biasanya Bapak ambil atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Pertama itu adalah kami menggunakan pengambilan langkah-langkah ini menggunakan 3 prinsip, yaitu pertama berpikir tentang hasil akhir, yang kedua berpikir tentang peraturan, yang ketiga berpikir tentang rasa peduli. Nah, kalau berpikir tentang hasil
berpijak pada sejauh mana dampak dari hasil keputusan itu. Jadi dampaknya itu adalah agar supaya menghasilkan keputusan dengan efek kebaikan terbanyak dan berdasarkan jumlah orang terbanyak. Yang kedua, berdasarkan peraturan adalah dikombinasikan dengan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang ada. Yang ketiga adalah tentang rasa peduli, Bu. Karena keputusan ini kita ambil, yang pertama adalah berpijak kepada keadilan, yang kedua adalah kepedulian. Yang kedua-duanya memang di sini adalah tidak sejalan. Karena kalau keadilan ini adalah berjalan lurus, kalau kepedulian adalah dibengkokkan. Nah, itu yang prosesnya begitu dalam pengambilan keputusan yang kami laksanakan di sekolah ini. Jadi sudah menerapkan 3 prinsip ya. Pak ya. Terus yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus genetika itu? Efektif ketika identifikasi masalahnya itu benar-benar sudah kita dapat kilat. Jadi pengambilan keputusannya nanti akan efektif. Yang kedua adalah ketika para aktor pengambilan keputusan itu bisa berkolaborasi, bisa bekerjasama baik dalam mediasi atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, identifikasi masalah sudah benar-benar tersaring dalam dilema etika dan rujukan moral. Gitu. Jadi dari identifikasi itu dipilah-pilah lagi ya. Pak ya, dipilah lagi, terus baru dikolaborasikan, disaring. Karena kalau tidak begitu, Bu, apapun keputusan yang kita ambil nanti tidak akan efektif kalau tidak berdasarkan hal tersebut. Jadi kita harus benar-benar menentukan apakah itu benar-benar masuk pada dilema kita atau bukan moral. Tujuan Bapak kan pastinya demi kebaikan bersama. Benar, ya. Terus yang selama ini menjadi tantangan. Nah, tantangannya adalah kebaikan dari tadi yang efektif itu. Ketika tidak ada kepastian atau ketidakpastian antara dilema etika dan rujukan moral, apakah itu sudah legal atau ilegal, atau sudah benar-benar termasuk pada kategori pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Terus yang kedua tadi akan ada tantangan apabila terlalu banyak pilihan berlebih. Artinya dari kesimpulan yang kita kumpulkan, kemudian dari masalah yang ada, setelah kita konfirmasikan dengan dilema etika dan rujukan moral, maka di situ akan ada banyak pilihan. Apakah itu rujukan moral, apakah dilema etika, atau ini lebih baik kebijakan atau kepada kasus sosial. Jadi dari banyaknya pilihan itu yang membuat kami sulit mengambil keputusan. Yang ketiga, kompleksitasnya masalah. Artinya banyaknya masalah yang timbul. Itu membuat kami tantangan kami tentang pengambilan keputusan. Utamanya adalah bias dari pengambilan keputusan itu. Ya. Dampak gitu ya. Ya. Dampaknya. Ya. Terus adakah jadwal tertentu ketika ada kasus gitu Pak ya? Karena apakah menjadwalkan atau bertahap lah dulu untuk menyelesaikannya? Untuk jadwal atau tata kala itu tidak ada jadwal khusus untuk menangani kasus ini, karena kami menangani kasus berdasarkan urgen kasus. Artinya ada kondisional dan situasional. Kalau memang kasus itu memang urgent dan perlu kita tangani, maka kita secara spontan dan tanpa menunggu waktu berlarut kami selesaikan. Tapi kalau memang masalah ini membutuhkan penanganan yang memang harus step by step, misalnya ada mediasi dengan orang tua dulu, ada mediasi dengan yang bersangkutan, ada mediasi dengan kedua orang tua, ada saling dipertemukan, kemudian dengan guru. Nah, baru di situ dibuat jadwal. Kapan ketemu orang tua, kapan ditemukan kedua orang tuanya, sama-sama ketemu, kemudian dengan gurunya, baru itu terjadwal. Jadi kembali lagi ke kondisional dan situasional.
Jadi tidak menentukan ini jadwalnya, tapi lihat Ya, situasi ya. dan masalahnya seperti apa. Apakah urgent kah, Ya. ataukah masih bisa Ya. diselesaikan dengan beberapa Kalau- tahap gitu. Ya, karena begini, kalau misalnya ada masalah yang berkaitan dengan bersinggungan dengan apa namanya, sosial antara orang tua dan orang tua, maka ini adalah membutuhkan penanganan yang tepat. Jangan sampai terjadi bias atau pembiaran sehingga membias di luar. Artinya dampak yang negatif di luar akan kemungkinan muncul. Maka ini adalah perlu penanganan cepat. Atau langsung pada hari itu, misalnya kasusnya terjadi pada hari itu, apakah besoknya atau masih menunda, tapi langsung gitu ya. Langsung ya, langsung. Biar tidak berlarut-larut. Tidak berlalu-lalu dan bisa menimbulkan apa namanya, efek negatif di luar. Iya. Terus adakah seorang atau faktor-faktor ini lah Pak ya, apa namanya, yang mempermudah atau membantu Bapak dalam Bapak itu mengambil sebuah keputusan di dalam suatu kasus ini? Oh, pastinya. Ada yang pertama adalah yang bisa membantu atau faktor yang bisa membantu mempermudah pengambilan keputusan adalah orang yang memang paham bagaimana cara membedakan apakah ini dilema etika atau rujukan moral. Ya tentunya adalah seperti Ibu Nisa sendiri, karena orang yang orang yang terjun langsung dalam teori ini dan mungkin praktek langsung dalam praktek tentang dilema etika. Tentunya memang aktor yang memang mempunyai peran penting. Siapa saja aktornya? Ya tentunya dari guru-guru, terutama guru-guru yang memang berpotensi untuk menangani bidang ini seperti CGP itu sendiri. Jadi ada kerjasama lah ya. Oh iya, pastinya Bu. Pengambilan keputusan kami berlakukan di sini tidak hanya berlaku pada kepala sekolah sebagai tanggung jawab, tapi semuanya ikut andil mempertimbangkan keputusan tersebut. Meskipun pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah. Jadi pernah nggak Pak ini dalam satu kasus yang memang itu sulit gitu, sampai misalnya di sekolah itu sudah tidak ini ya Pak, belum menemukan solusinya, sampai ada komite, kan kita punya komite gitu, sampai bisa berbicara dengan komite atau minta Sampai saat ini tidak ada masalah yang tidak tertangani itu. Cuman ada beberapa masalah mungkin yang memang minta pendapat atau melibatkan komite sebagai aktor pengambil keputusan. Tapi untuk selama ini tidak ada masalah yang tidak tertangani. Alhamdulillah semuanya bisa ditangani. bisa diselesaikan dengan Alhamdulillah ya. baik tanpa Menimbulkan atau menyisakan masalah. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, terus semuanya dari pengalaman Bapak itu, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari semua kasus yang sudah Bapak selesaikan? Pertama, dari kita tidak tahu, kita tidak bisa membedakan bahwa ini masalah dilema etika atau rujukan moral. Kita hanya secara umum apabila ada masalah, penyelesaiannya adalah secara umum, yaitu dengan mediasi, dengan pertimbangan dan bagaimana itu yang pembelajaran yang sangat luas. Yang terpenting adalah sekarang adalah nilai kebersamaan sangat penting ternyata di sebuah lembaga, di sebuah sekolah, antara pemimpin lembaga dengan guru-guru atau aktor-aktor pengambil keputusan itu diharapkan sinergi atau kerjasama yang baik. Yang kedua adalah kebersamaan hak peserta didik. Karena di sana nanti akan ada muncul dua pertimbangan, yaitu antara keadilan dan rasa peduli atau rasa kasihan. Nah, melihat kebersamaan hak itu kita lebih banyak kepada itu. Karena peduli itu bisa jadi salah ketika dibelokkan menjadi rasa kasihan. Kalau sudah salah itu dibuat benar juga tetap salah. Yang ketiga adalah kebebasan mengumumkan pendapat dari semua aktor pengambilan keputusan. Jadi tidak semerta-merta kepala sekolah itu mengambil keputusan ini begini, cuman kita libatkan bagaimana pendapatnya dari semua aktor tersebut. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah pelaksanaan keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apa yang kita ambil keputusan itu, baik itu yang sudah berjalan sesuai dengan prosedur, itu pun harus kita pertanggungjawabkan.
tidak menyisakan atau Iya. menunjukkan masalah lain. Menimbulkan masalah yang baru. Luar biasa pengalamannya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ini jadi pelajaran buat saya. Iya, sebagai cara pemimpin pembelajaran ini adalah sebuah pengalaman baru Bu, yang mudah bisa diterapkan ketika Bu Nisa nanti sudah jadi pemimpin pelajaran sebelumnya. Iya. Ya, amin, mudah-mudahan. Amin. Jadi pemimpin pelajaran di kelas saya selama ini Pak. Ya, pembelajaran di kelas, di sekolah atau dimanapun itu, namanya pemimpin pelajaran. Terima kasih Pak. Sama-sama. Atas waktunya juga ilmunya. Terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan pengalaman yang sedikit ini bisa menjadi pengalaman, dasar pengalaman bagi Nisa untuk memimpin pelajaran selanjutnya. Ya, amin. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Demikianlah pertemuan saya dengan kepala sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hairunisa, CGP angkatan 10. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Habibi Kusairi sebagai Kepala Sekolah SDN Kelompang 3, Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan. Monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih atas pembacaan saya untuk Bu Anissa. Nama saya Habibi Kusairi. Saya sebagai kepala sekolah sini SDN Kelompang 3, Kecamatan Pakong, Pamekasan. Terima kasih Ibu. Ya, baik Bapak. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbincang-bincang ya dengan Bapak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah. Pastinya sudah berapa tahun ya Pak? Dari sampai diangkat menjadi kepala sekolah itu berapa tahun Pak? Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya sudah hampir 6 tahun menjabat kepala sekolah di sini. Oh iya, sudah sangat lama ya Pak ya? Alhamdulillah lama. Iya, terima kasih. Jadi selama 6 tahun pastilah ada beberapa kasus gini ya Bapak. Kasus-kasus mengenai dilema etika atau bujukan moral ya. Jadi selama itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Baik Ibu, kalau bicara masalah kasus insya Allah banyak di sekolah kami ini, meskipun di pelosok ini. Untuk mengidentifikasi masalah kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, biasanya kita mencari situasi di mana ada konflik antara nilai-nilai atau prinsip moral yang berbeda. Biasanya ada pilihan yang sulit karena setiap posisi memiliki konsekuensi positif dan negatif. Dilema etika seringkali melibatkan pertanyaan tentang kewajiban, kejujuran, kedisiplinan, dan kesejahteraan bagi anak didik. Sementara bujukan moral mungkin melibatkan tekanan untuk bertindak dalam prinsip pribadi demi keuntungan atau kepentingan tertentu. Terima kasih. Oke Bapak. Jadi selama ini Bapak sudah berusaha maksimal ya untuk menangani kasus-kasus yang seperti ini. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Ibu, dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama tentang ketika menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama baik, yang biasanya mempertimbangkan beberapa langkah. Di antaranya evaluasi konsekuensinya, atau mengenai dampak jangka panjang dan jangka pendek dari setiap OSI terhadap siswa, terhadap staf atau komunitas di sekolah yang ada di sini. Berikutnya konsultasi, yaitu mengajak pihak-pihak terkait seperti guru, wali murid, atau tokoh-tokoh masyarakat di sini untuk melakukan
perspektif tambahan atau memastikan keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Berikutnya prinsip etika, yaitu memastikan bahwa keputusan selaras dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai sekolah seperti keadilan, terus kesejahteraan siswa, terus inklusivitasnya dan keadaan sekolah sendiri. Berikutnya itu referensi atau penyesuaian. Setelah keputusan diambil, melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa keputusan tersebut efektif dan siap untuk menyesuaikan jika diperlukan kembali. Jadi sudah mau melakukan beberapa langkah atau step by step ya Pak ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak sering lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus dilema etika? Nah, langkah-langkah saya pribadi dalam selaku kepala sekolah yaitu pertama itu mengidentifikasi masalah, yaitu menemukan inti dari dilema etika yang dihadapi. Kedua, mengumpulkan informasi, mengumpulkan data dan fakta terkait situasi dan opsi yang tersedia. Berikutnya, analisis opsi, itu menilai kelebihan dan kekurangan setiap opsi berdasarkan prinsip etika dan dampaknya. Yang berikutnya Ibu, ini konsultasi. Konsultasi berbicara dengan pihak-pihak yang terkait atau ahli untuk mendapatkan perspektif tambahan. Berikutnya komunikasi. Berarti komunikasi penting, menyampaikan keputusan dan alasan dibalik kepada semua pihak yang terkait. Sudah itu baru kita evaluasi. Itu meninjau hasil keputusan dan tampaknya untuk belajar memperbaiki proses di masa akan depan atau akan datang. Begini. Jadi Bapak sudah melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan ya untuk mengambil sebuah keputusan. Dari yang pertama mengidentifikasi dulu masalahnya, kemudian mengumpulkan data fakta, baru menganalisis, terus kemudian konsultasi dengan beberapa pihak untuk memutuskan. Setelah itu baru dievaluasi. Oke. Terus selama ini ya Pak, hal-hal apa saja yang Bapak itu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Baik Ibu. Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika etika ini diantaranya menganalisis mendalam yang lebih lanjut, itu memahami semua aspek dan konsekuensi dari setiap opsi, baru itu konsultasi, itu melibatkan berbagai pihak yang terkait untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Setelah itu berpegang pada prinsip, menggunakan prinsip etika yang konsisten untuk memandu keputusan. Setelah itu berikutnya mengevaluasi dan balik, itu menilai hasil keputusan dan siap melakukan penyesuaian jika diperlukan. Begitu Ibu. Oh gitu ya Bapak. Jadi dari setiap keputusan yang sudah diambil, Bapak selalu mengevaluasinya gitu. Apakah keputusan itu baik ataukah dampaknya itu bagaimana gitu ya Bapak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Ya, kalau melihat kasus itu yang banyak tantangan Bu. Tantangan banyak mestinya. Yaitu diantaranya konflik nilai. Yaitu dalam banyak keputusan ketika prinsip atau nilai yang berbeda bertentangan seperti antara keadilan dan kejujuran, maka itu akan menggunakan kita. Kedua, ketidakpastian atau kompleksitas. Berarti informasi yang tidak lengkap atau situasi yang berkonflik dapat menyulitkan penilaian. Berikutnya tekan eksternal, tekan dari pihak-pihak tentu seperti orang tua atau atasan saya bisa mempengaruhi objektivitas atau pengambilan keputusan. Itu dapat risikonya yang negatif, yaitu mempertimbangkan konsekuensi negatif yang mungkin timbul dari opsi bagaimana polanya dan tindakannya itu. Ketiga, bias pribadi, yaitu menghindari dari bias pribadi atau preferensi bisa mempengaruhi keputusan dan memastikan ketidakadilannya itu. Terima kasih. Jadi cukup lumayan banyak ya tantangannya Pak Bapak ketika menangani kasus-kasus dilema etika. Jadi ada ketidakpastian, terus ada tantangan juga dari pihak eksternalnya Bapak. Terus apakah selama ini Bapak membuat jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan kasus dilema etika ataukah langsung
Bapak ketika ada permasalahan itu, Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau di jadwal dulu gitu? Baik Ibu, masalah kakak ini saya tidak terlalu sepanjang pada jadwal Ibu. Ya, Oh, cuma iya. mengikuti prosedur yang ada dan yang terstruktural gitu maksudnya. Berarti masalah jaga itu tidak selalu gitu. Tidak dijadwal Iya, ya tidak Bapak jadwal. ya? Ya tanya masalah pengumpulan informasi, analisis konsultasi, terus pengambilan keputusan itu tidak ada. Oh, jadwal. jadi- Yang penting Iya. secara anu, Jadi ketika ada masalah itu kemudian tidak tentukan jadwal, tinggal jalan aja, Jalan aja. dievaluasi dulu bagaimana tahap Nggak yang bisa itu di- dilakukan gitu ya Bapak. Terus selama Bapak jadi kepala sekolah dengan menangani kasus yang pastilah adalah beberapa kasus mengenai ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang menjadi apa ya, menjadi panutan atau menjadi inilah buat Bapak, sehingga Bapak itu mudah atau bisa membantu dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan? ya Ibu. Kalau kasus ini mesti ada yang jadi panutan bagi saya. Pertama itu adalah masalah dari atasan saya atau kebijakan Bapak pimpinan. Iya. Mana dia memberi dukungan arahan dari pimpinan sekolah membantu proses kasus-kasus ini. Juga ada kebijakan atau kebijakan sekolah di mana ada yang pedoman dan kebijakan benar yang jelas memberikan kerangka kerja untuk membuat keputusan tersebut itu. Lalu ada lingkungan dengan yang benar Ibu. Iya, iya. Dengan itu adalah di sini adalah dampak masyarakat di lingkungan ini adalah tentang agamanya kuat sehingga terus ada kita perannya tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Iya. Ya. Mungkin gitu Ibu Iya. dari sekedar informasi saya. Jadi ada beberapa yang menjadi panutan Bapak sehingga tidak serta merta membuat suatu keputusan dulu ya Bapak. Iya. Jadi konsultasi dulu ya. Terus dari Pimpinan. ada dari pimpinan, Iya. dari karena di sini agamanya kuat, jadi harus tokoh masyarakat juga menjadi panutan Bapak untuk mengambil sebuah keputusan. Terus dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan kepada saya dari perbincangan kita pagi ini, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman selama Bapak mengambil sebuah keputusan dalam menangani kasus dilema etika? Baik Ibu, dalam mengenai masalah kasus ini apa yang didapat dari saya pribadi itu adalah pertama adalah keseimbangan nilai, yaitu penting untuk mengimbangkan berbagai nilai dari pihak dalam mengambil keputusan, mengingat tidak semua situasi memiliki jawaban yang sempurna. Keputusan saya itu A dan B tidak sama, atau tidak menurunkan pada saya atau pada pihak lain, sehingga pasti ada dilemanya, ada dari pihak-pihak yang tidak merasa dirugikan seperti itu. Hingga saya kan berikutnya harus saya mempertimbangkan yang harus menjadi detail. Karena saudara memberi musyawarah pada stakeholder di sini. Kemudian ada adaptasi, kreativitas dalam menilai hasil keputusan dan siap untuk menyesuaikan, membantu mengatasi masalah-masalah yang ada di sini. Sehingga semua atau tidak ada yang dirugikan, misalnya dirugikan itu. Tapi saya juga mempunyai kebijakan yang harus punya seperti tadi keadilan, kejujuran yang saya pegang itu. Makasih Ibu. Ya, sungguh luar biasa Bapak. Jadi selama ini setiap ada kasus terutama dalam hal pengambilan keputusan dan benar ya dilema etika itu Bapak sudah melakukan beberapa langkah-langkah ya yang sudah sangat bijaksana sekali sehingga keputusan yang Bapak ambil itu nantinya tidak akan merugikan semua pihak begitu ya Bapak ya. Terima kasih banyak apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Saya banyak mengambil pelajaran dari apa yang sudah Bapak paparkan. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada saya, bincang-bincang kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi saya ke depannya. Terima kasih Terima kasih, Bu. Bapak. Yang penting masyarakat ini adalah transparan. Oh iya, transparan ya Bapak. Transparan kepada semua pihak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon Sama-sama. maaf sudah mengganggu kegiatan pagi ini.